Atau cara merawat gigi untuk setiap orang berbeda-beda? Mungkin giginya waktu besar jadi agak putih keabuan. The Health Insider, Quality of Life. Insider, balik lagi di channel kesehatan terbaik di Indonesia, The Health Insider. Sekarang kita mau bahas mengenai bagaimana cara merawat gigi. Mau tahu? Ikutin aja. Oke, sekarang kita dengan Dr. Ira. Halo dok, ketemu lagi. Halo, Apa kabar dok? baik. Oh, baik ya. Kayaknya makin Baik. sehat kayaknya dokter, makin ceria. Iya. Ini dok, ini juga dari pertanyaan-pertanyaan orang nih. Mereka kemarin ngelihat yang video mengenai curhat dokter di masa pandemi. Sekarang mereka mau nanya-nanya mengenai perawatan gigi. Yang pertama saya mau nanya dulu, gigi setiap orang tuh beda-beda nggak sih? Karena kan saya dengarnya si A itu giginya ini, si B giginya ini gitu. Jadi gigi orang tuh beda-beda katanya. Bener nggak itu? Jadi kalau secara bentuk dan anatomi gigi itu memang tiap orang beda-beda. Maksudnya bukan kayak beda banget gitu ya, bukan yang kayak satunya oval, satunya segitiga gitu ya. Tapi maksudnya dari ya bentuknya mengikuti dengan tekstur wajah. Terus setelah itu juga kalau misalnya tahu gigi geraham lekukannya pada dasarnya tonjolnya kayak sama aja, cuma ada kayak garis-garis yang itu kayak tiap orang pasti beda-beda. Kita nggak tahu gitu, nah, orang ini garisnya yang agak dalam itu dia nanti dia kayak gimana gitu. Tapi pada dasarnya sih sedikit mirip tapi mirip tapi beda gitu-gitulah. Oh, sama kayak sidik jari jangan-jangan? Ya, Oh, itu bisa dibilang seperti itu. Oh, itu kenapa sering saya kalau nonton berita forensik itu yang dicek itu gigi dan Nah, kalau sidik jari. urusannya sama forensik itu sebenarnya karena tiap orang kan punya sejarah medical history yang beda-beda. Misalnya Mas Freddy sendiri kan pasti punya tambalan yang berbeda dengan misalnya siapa ya? Saya ya. Ya. Nah, terus mungkin Mas Freddy ada yang giginya yang sudah dicabut. Nah, pada gigi tertentu ya saya nggak ada yang gigi yang pernah dicabut, misalnya kayak gitu. Itu juga makanya dicari di forensik karena tiap orang perawatannya kan pasti tidak ada yang sama gitu. Tidak ada yang pasti semua orang gigi ininya pernah dicabut gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Oh, dicek dari Misalnya medical history juga ya? Iya, dicek dari medical history. Jadi misalnya apakah giginya pernah gigi taringnya pernah dicabut nih, atau mungkin gigi gerahamnya ada yang lubang gitu, ada yang pernah tambalnya jenis apa, itu kan bisa dilihat di medical history-nya itu. Nah, itu pasti dicari di klinik-klinik di mana dia pernah Melakukan melakukan perawatan ya. gitu. Oke, jadi berarti secara nggak langsung ada bagian di mana gigi setiap orang tuh berbeda ya? Yang Iya. tadi dibilang di bagian geraham ya? Baik dari secara morfologi anatomi maupun dari sisi perawatan gigi tiap orang ya. Nah, kalau begitu berarti perawatan gigi setiap orang itu berbeda-beda? Atau cara merawat gigi untuk setiap orang berbeda-beda? Cara merawat itu sebenarnya standar saja. Ada 3 poin yang harus diketahui. Tapi sebelum ke situ, yang bikin beda itu mungkin misalnya gigi seorang A dan B gitu, mungkin beda karena posisi giginya misalnya. Jadi mungkin ada yang ginsul, berarti kan dia caranya mesti lebih ekstrim pembersihannya pada daerah itu daripada yang giginya memang rapi rata gitu loh. Oh. Gitu. Jadi cuma pada porsi di mana fokus pembersihannya misalnya fokus perawatannya di mana. Oh, Bu, kan yang saya dengar juga tone warna setiap orang tuh beda-beda katanya. Iya. Itu berpengaruh nggak? Sebenarnya kan kalau misalnya tone warna pada normalnya gigi itu warnanya putih kekuningan, bukan putih banget. Iya. Biasanya ini ngaruhnya ke ras. Oh gitu. Atau kulit ya. Misalnya kulit lebih gelap, giginya cenderung lebih putih.
Oh. Kulit lebih putih, giginya cenderung lebih agak kekuningan. Ini belum masalah soal dulu waktu masih kecil seringnya makan apa, obatnya apa, pernah minum obat apa yang bisa menyebabkan mungkin giginya waktu besar jadi agak putih keabuan. Hah? Masa ada putih keabuan, Dok? Iya, ada. Kalau zaman dulu kan orang suka minum tetracycline ya. Apa tuh? Obat antibiotik. Obat antibiotik jadul lah, gitu. tetracycline namanya. Oke. Nah, itu saya nggak tahu itu. besarnya bisa mempengaruhi gigi yang sedang tumbuh. Kemudian Warnanya warnanya jadi putih tapi rada butek gitu loh. Oh gitu. Ada yang kayak Antibiotik? gitu. Iya. Semua antibiotik atau? Itu khusus tetracycline itu yang bisa. Tapi kan kalau zaman dulu itu adalah obat antibiotik yang paling sering dipakai gitu loh. Oh gitu. Untuk anak-anak. Jadi selain kayak pernah minum obat apa gitu Antibiotik waktu itu. masih kecil, juga yang berpengaruh adalah lokasi di mana dia tinggal. Nah. Jadi lokasinya itu berpengaruh masalah air. Oh. Jadi air? Iya, air. Air di daerah itu apakah lebih banyak mengandung kapur misalnya, atau orang-orang yang tinggal di pesisir, atau orang-orang yang tinggal kayak di Kepulauan Riau itu kan juga mereka airnya banyakan mungkin mengandung timah atau apa gitu loh, timbal apa pokoknya. Ada beberapa jenis bahan kimia yang mempengaruhi dengan warna gigi juga. Oh gitu. Warna gigi dan biasanya ada satu kondisi yang disebut dengan fluorosis, di mana giginya itu bersih tapi dia ada bercak-bercak putih gitu. Giginya bersih, ada bercak putih. Lo bukannya. Jadi pastinya putihnya lebih strong. Jadi ada titik putih misalnya di tempat tertentu, ada titik putih gitu. Di gigi itu. Di giginya. Oh, itu pengaruh dari airnya juga mungkin yang Itu berpengaruh. bisa mempengaruhi juga. Oh, bisa gitu. mempengaruhi ya. Ya, Dengan sebenarnya zat-zat faktornya kimia. banyak banget sih, ini itu gitu. Jadi kalau masalah ngomongin soal warna gigi pun ya. Artinya warna gigi itu dipengaruhi oleh banyak faktor tadi ya. Betul, gitu. Oh begitu. Berarti nggak contoh yang saya maksud tuh begini, Dok. Kalau misalnya gigi setiap orang nih warnanya beda-beda. Anggaplah gigi saya nggak terlalu putih gitu kan. Ini kan banyak nih kayak model-model katanya artis gitu kan. Mereka pengennya giginya putih gitu kan. Kayak tembok Jadi, gitu ya. Iya, kayak tembok orang kaya putih. Marmer. Marmer bukan putih dong. Iya. Iya, jadi giginya tuh mereka pengennya putih gitu. Padahal ton asli giginya mereka nggak putih. Nah, berarti itu berpengaruh nggak untuk kesehatan si giginya itu sendiri? Kalau membuat jadi putih itu biasanya kan bukan dari warna gigi aslinya ya. Jadi berarti dia whitening yang secara chemical dilakukan, atau mungkin dia veneer gitu. Veneer itu apa, Dok? Veneer itu kayak lapisan. Jadi bentuknya menyerupai mahkota gigi. Cuma kalau bedanya dengan mahkota gigi yang crown, itu kan menyelubungi kayak sarung, nyarungin gitu kan. Kalau yang ini paling cuma kayak bagian depannya aja. Cuma ditempel gitu doang? Iya, tapi agak dikikis gitu. Giginya? Lo jadi tipis dong giginya? Ya tidak tipis banget sih, cuma ya Dikikis pasti sudah sedikit. ada kikisan yang kemudian nanti ditempelin untuk pengganti kikisan, untuk lapisan itu. Oh, itu Gitu. jadi sifatnya bukan perawatan ya, sifatnya dia tuh apa ya namanya sebutannya? Kalau perawatan kan setelah di veneer dia dirawat lagi gitu kan? Ya, kalau ini dipermak itu ya namanya ya? part of perawatan sih dibilang iya. treatment, tapi yang menuju ke estetik Oh, oke. gitu. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma memang asal pasiennya sudah tahu memang pro dan kontranya, terus nanti kedepannya bagaimana gitu. Itu panjang sih nanti penjelasannya, cuma intinya sih
Yang penting bisa pasiennya rutin merawat giginya kalau memang Oke. dia udah komit mau veneer. Oke, itu masalah veneer kita bahas nanti aja itu Iya. karena panjang gitu Karena kan. pembahasannya beda lagi tuh nanti. Iya. Nah, jadi artinya tadi kalau setiap kalau gigi orang tuh berbeda-beda dipengaruhi dengan kondisi di masa lalunya, entah dia tuh mengkonsumsi apa gitu ataupun tinggal di daerah seperti apa yang akhirnya pengaruh ke warna giginya. Perawatan ataupun tindakan ke setiap gigi itu apakah beda-beda ataukah sama aja? Oh, ini gigi yang warnanya putih abu-abu sama aja, ini mah dibuatnya begini juga. Ini gigi yang warnanya begini sama aja. Tapi takjub loh, gigi putih abu-abu, nggak ngerti. Iya, putihnya juga nggak kayak tiba-tiba jadi abu-abu gitu ya. Dia rada-rada apa ya, grayish kalau istilahnya. Saya belum lihat aja sih itu. Iya. Tapi itu normal gitu. Hah? Normal itu. Maksudnya termasuk giginya normal kalau walaupun warnanya putih abu-abu. Ya, dia hanya kondisi di mana jadi akibat mungkin mengkonsumsi obat tertentu di masa kecilnya, itu aja sih. Tapi warna seperti itu pun maksudnya Ya itu nggak ada warna ya ada. seperti itu ada karena ya itu, tapi bukan karena dari lahirnya kan Iya. dia keluarnya putih abu-abu atau Lahirnya langsung SMA gitu iya, putih langsung abu-abu. SMA gitu. Ya artinya tapi perawatan setiap gigi itu sama aja untuk semua jenis warna. Basically pada dasarnya memang sama gitu. Kan intinya kan kalau perawatan, misalnya perawatan sendiri ya, memang sehari-hari ya yang kita lakukan, ya otomatis kan kita harus sikat gigi gitu. Itu pasti sama, cuma paling yang perlu ditekankan cara sikat giginya gimana, sudah benar atau enggak gitu. Nah, Terus sikat gigi setelah gimana? sikat gigi juga, apakah dilakukan Perawatan lain. Iya, perawatan lanjutannya misalnya setelah sikat gigi, obat kumur, apakah setelah sikat gigi juga flossing, itu ada beberapa step juga. Membersihkan lidah juga penting, bukan cuma gigi doang. Lah, apa pengaruh lidah ke gigi dok? Pengaruh. Masa? Jadi secara kebersihan ya, Iya. gitu. Karena kan kalau di lidah itu kan kita punya tonjolan mikro tonjolan gitu kan di permukaannya. Jadi lidah itu nggak smooth kayak inilah permukaan yang lantai gitu. Ada tonjolan-tonjolannya. Nah, itu sisa-sisa makanan yang kita makan secara tidak langsung pasti ada yang nyangkut di situ secara mikro gitu loh. Maksudnya kita nggak lihat tapi itu ada gitu sisa-sisanya. Dan pada saat kalau kita cuma minum, kita cuma kumur, itu tidak akan bisa membersihkan seluruhnya. Jadi harus disikat. Jadi biasanya ada sikat khusus untuk lidah. Kalau memang nggak punya, itu bisa pakai sikat gigi juga disikatin ke lidahnya gitu. Itu membantu membersihkan supaya seluruhnya benar-benar bersih, bukan cuma giginya aja. Intinya sih cara menyikat gigi yang salah itu menyebabkan gigi dan gusi dan jaringan di sekitarnya akan bermasalah sih. Entah masalahnya nanti akan jadi bagaimana, intinya ya akan bermasalah juga.